Update terbaru kasus penembakan di rest area tol Tangerang Merak. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga. China akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan baru yang ditetapkan oleh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral hari ini dan kemarin guys, gitu guys, di sosial media tentunya, di TikTok, di Facebook, dan di sosial media lainnya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kenapa nih? Ini dia Krisna guys. nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Yang paling disuka yang mana? Jeruk. Melihat video-video ini ada hal yang mesti kita pahami. Anak gak bisa bohong. Tentu ini harus jadi perhatian untuk para vendor catering atau dapur-dapur dari program makan gratis ini. Karena kan yang dikasih makan anak orang gitu, masa sih bercanda. Makan gratis juga harus enak kan. Tapi tentu saya mencoba mengerti, mungkin budgetnya terbatas. Satu porsi berapa? 10.000 atau kurang? Atau mungkin produksinya terlalu banyak jadi kurang maksimal. Khawatir selanjutnya ini jadi mubazir. Karena gak enak jadi gak kemakan gitu misal. Jadi kebuang. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar, kita diskusi. Ya bener sih. Ya takutnya ke depannya itu mau bazir karena nggak dimakan sama anak-anaknya. Kayak karena nggak enak. Kalau nggak enak mau dipaksain sama anak yang suruh makan, suruh habisin, ya mana boleh kan? Ya secara logika sih uang 10.000 guys. Dana dari pemerintah itu hanya 10.000 untuk makanan bergizi yang katanya bergizi ini gitu. Coba bayangin uang Rp2.80 kalau uang Malaysia lah gitu ya. Kalau uang Indonesia ya 10.000. Uang Rp2.80 itu dapat apa sekarang? Kita bayangin aja, apakah iya kita akan mendapatkan makanan bergizi gitu ya sesuai yang diinginkan pemerintah? Masa iya gitu kan? Ya kan nggak mungkin. Secara logika aja. Untuk katanya sih nggak enak, kata banyak yang berkomentar seperti itu. Dan bahkan anakku karena masih sekolah sekarang, kemarin tuh aku nelpon sama anakku yang ada di Indonesia, yang ya anakku sedikit gini ya omongannya. Gue nggak akan ceritain karena waduh, ya udahlah. Ya gitu deh gitu. Ya uang 10.000 guys, mau enak dari mana? Ya secara logika aja lah gitu. Mau gimana lagi gitu. Ya seharusnya pemerintah itu bisa menghitung di situ gitu. Karena di setiap daerah itu harga bahan pokok itu nggak sama. Di Pulau Jawa itu aja itu nggak sama harganya antara Jawa Barat, Jawa Timur. Harga bahan pokok ya, kita beli beras, beli apapun itu, sayur apa itu nggak sama harganya. Apalagi di Papua, apalagi di daerah Kalimantan, apalagi di daerah Sulawesi, itu beda harganya. Bahan pokok kita itu beda harganya gitu. Jadi ya kalau semuanya dipukul rata 10.000, ya gue nggak tahu lagi sih mau ngomong apa. Kita lanjut ke video selanjutnya aja guys. Ini deh guys. Update terbaru kasus penembakan di rest area tol Tangerang Merak. 3 anggota TNI Angkatan Laut udah resmi jadi tersangka teman-teman. Tapi ada yang bikin rame di sini. Klaim pengeroyokan dari pihak TNI ternyata dibantah keras sama anak korban. Jadi ceritanya kan memang panjang ya dari kemarin. Dimana pihak TNI itu bilang teman-teman, sebelum penembakan berlangsung ada 15 orang yang ngeroyok 3 anggotanya katanya. Tapi anak korban ini langsung ngegas, bilang itu nggak bener. Malah keluarga korban lah yang kecewa berat karena ngerasa fakta yang disebar itu nggak sesuai kejadian. Bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayun, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA
di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomau. Dua versi cerita ini jelas dong, makin bikin kasus jadi ribet dan kita sebagai masyarakat bertanya-tanya. Dan sekarang 3 anggota TNI ini kan udah ditahan buat proses hukum. Anak korban juga cerita teman-teman, bahwa nggak ada itu yang namanya pengeroyokan. Ayahnya waktu itu malah lagi meluk dia buat melindungi diri. Tiba-tiba pistol ditodongin dan dor. Di sisi lain, pihak TNI juga bilang, mereka nembak karena ngerasa terancam gara-gara dikeroyok katanya. Nah, sekarang publik jadi bingung kan, siapa yang benar, siapa yang salah. Apalagi senjata yang dipakai itu senjata organik katanya, bukan rakitan. Jadi menurut kalian gimana? Ada yang dukung versi keluarga korban atau masih percaya sama cerita pihak TNI? Kasus ini nggak cuma soal siapa yang salah, siapa yang benar teman-teman, tapi soal keadilan. Ya, share pendapat kalian, drop komen ya. Yang jelas yang meninggal ini, yang mati ini adalah yang punya mobil yang disewa oleh si pembunuh, orang yang menembak itu gitu. Ya komplotannya gitulah, komplotannya teman-temannya itu. Yang jelas gitu ceritanya. Lantas masih mau bilang katanya dikeroyok lah, di inilah. Gini, logikanya gini. Masa iya seperti yang sudah yang meninggal ini, yang punya mobil, yang punya kereta ini, dia minta perlindungan polis. Kalau dia benar-benar banyak kawannya, banyak temannya, ngapain minta perlindungan polis, minta perlindungan polisi gitu. Kan udah di situ udah nggak masuk akal kan. Kalau mereka udah banyak kawannya, banyak 15 orang katanya tentara gitu. Terus apa, ngapain minta perlindungan polisi? Orang lawannya cuma 3 orang waktu itu. Masa iya 3 orang dengan lawan 15 orang kalah gitu kan? Kan nggak masuk akal. Ngapain minta perlindungan polisi kalau banyak kawannya? Kan gitu, logikanya gitu. Di sini malah yang ya membela diri lah gitu ya. Tentaranya bilang kalau dia dikeroyok, katanya itu kenapa dia, ya memang susah mau lawan negara itu, susah guys. Ketika ya rakyat kecil akan selalu ditindas, gitulah intinya. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys, pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Halo KPK, KPK harus menjadi jiwa kesatria, bukan jiwa pecundang. Ayo, aktivis sudah melaporkan Jokowi dan keluarga ada indikasi korupsi dari awal, pertengahan, gak pada akhir. Daripada pemerintahan mereka boleh diselidiki dari mana uangnya, apakah dari usaha yang suka naik turun itu, atau dari yang lain, korupsi uang negara. Cek betul-betulan, biarlah uang negara balik lagi. Jokowi dan keluarga harus sama di mata hukum, di mata KPK, sehingga KPK bukan jiwa pecundang melainkan jiwa kesatria. Merdeka! Setelah ditetapkannya mantan Presiden Jokowi sebagai orang paling korup nomor 3 di dunia, ya, pemimpin paling korup nomor 3 di dunia oleh OCCRC. Jadi setelah itu aktivis 98 itu melaporkan dengan beberapa yang diduga dikorupsi oleh Jokowi dan keluarganya gitu. Ya mudah-mudahan KPK segera memproses laporan ini, menindaklanjuti laporan ini gitu. Karena nggak mungkin OCCRC itu nggak ada kerjaan terus buat cerita gini-gini, nggak mungkin. Pasti ada riset dulu, ada penelitian dulu, kan gitu. Ini perlu diselidiki nih sama KPK Indonesia kan.
apakah bener nih? Soalnya masih gak ada yang berani nyentuh Jokowi sampai sekarang guys, bener. Nggak apa-apa deh, ya mudah-mudahan bisa tersentuh kali ini. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Pemirsa, berita terpopuler yang terakhir masih soal negeri tirai bambu, di mana setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan diplomatik, China akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan baru yang ditetapkan oleh Malaysia. Kebijakan ini mengatur operasi perusahaan teknologi asing di Malaysia, termasuk transparansi data dan penguatan keamanan digital. Keputusan China dianggap sebagai upaya untuk memulihkan hubungan dagang dengan Malaysia yang merupakan salah satu mitra utama di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan baru ini dilaporkan mencerminkan kekhawatiran Malaysia terhadap dominasi perusahaan teknologi China di pasar lokal. Beijing sebelumnya menunjukkan penolakan terhadap beberapa poin utama sejumlah aturan, namun desakan Malaysia terkait kedaulatan digital dan keadilan ekonomi membuat China akhirnya menyetujui persyaratan baru. Hal ini diprediksi akan berdampak pada strategi bisnis perusahaan China di Malaysia ke depannya. Analis menyatakan langkah ini juga menunjukkan semakin besarnya tekanan internasional terhadap dominasi teknologi China di tengah isu privasi data dan kedaulatan teknologi di berbagai negara. Di pihak Malaysia, kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk mengamankan posisi dalam ekonomi digital global. Wow, hebat Malaysia nih. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa Malaysia, waduh, Cina aja mulai tunduk kepada Malaysia guys. Coba, Cina aja udah mulai tunduk. Padahal kemarin tuh Cina ini kayak gimana gitu ya. Nggak mau lah ikut Malaysia, ikut Malaysia gitu. Dan sekarang tunduk di bawah telapak kaki Malaysia. Wow, tahniah Malaysia. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.